Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas materi bangun datar segi 4. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap selalu sehat dalam lindungan Yang Kuasa. Amin. Kompetensi dasar terkait dengan materi bangun datar segi 4 adalah kompetensi 3.11 dan 3.14. Pada bagian ini materi saya rancang khusus untuk segi 4 yang dipelajari di kelas 7 semester 2 pada kurikulum 2013. Beberapa contoh misalnya, contoh benda di sekitar kita yang bentuknya segi 4, antara lain seperti ada jam dinding, papan catur, jendela mungkin, atau pintu, dan masih banyak contoh yang lainnya. Teman-teman mungkin sudah sangat paham sekali bahwa yang namanya segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi. Coba sekarang dari gambar yang ada berapa segi 4 yang dapat terbentuk? Kalian amati. Untuk mempermudah penyelesaiannya, gambar yang ada pertama kali saya warnai dulu. Untuk kotak yang pertama atau segi 4 yang pertama saya warnai dengan merah muda. Segi 4 yang kedua saya warnai dengan hijau, selanjutnya biru, kuning, dan coklat. Segi 4 yang tersusun atau yang dapat disusun dari satu daerah ada 5, yakni ada segi 4 merah muda, ada segi 4 hijau, ada segi 4 biru, ada segi 4 yang warnanya kuning, dan ada segi 4 yang warnanya coklat. Jadi ada 5. Selanjutnya, segi 4 yang tersusun dari 2 daerah ada yang pertama, segi 4 yang terdiri dari merah muda dan hijau. Yang kedua, yakni segi 4 yang terdiri dari hijau dan biru. Ketiga, yaitu segi 4 yang terdiri dari biru dan kuning. Yang keempat, yakni segi 4 yang terdiri dari kuning dan coklat. Jadi ada 4. Segi 4 yang tersusun dari 3 daerah sekarang. Segi 4 yang tersusun dari 3 daerah ada 3. Satu persatu. Yang pertama yakni segi 4 yang tersusun dari warna merah muda, hijau, dan biru. Segi 4 yang kedua yakni segi 4 yang tersusun dari warna hijau, biru, dan kuning. Dan segi 4 yang ketiga yakni segi 4 yang tersusun dari warna biru, kuning, dan coklat. Jadi ada 3. Segi 4 yang tersusun dari 4 daerah ada 2. Mari kita perhatikan. Yakni segi 4 yang pertama yakni segi 4 yang tersusun dari warna merah muda, hijau, biru, dan kuning. Selanjutnya segi 4 yang kedua yakni segi 4 yang tersusun dari warna hijau, biru, kuning, dan coklat. Jadi ada 2. Terakhir, segi 4 yang tersusun dari 5 daerah ada 1, yakni segi 4 yang tersusun dari warna merah muda, hijau, biru, kuning, dan coklat. Hanya ada 1.
Jadi total semuanya, banyaknya segi 4 keseluruhan yang bisa terbentuk ada yang pertama tadi 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1, hasilnya yakni 15. Tugas pertama untuk anak-anak, soal ini saya ambil dari buku siswa kurikulum 2013 mata pelajaran matematika kelas 7 semester 2, yakni halaman 191 nomor 3. Saya bantu. Untuk susunan yang pertama atau A1 di sana ada dua belah ketupat yang berwarna kuning. Kita fokus di warna kuning. Saya ulang, pada susunan yang pertama ada belah ketupat sebanyak 2. Pada susunan yang kedua, belah ketupatnya ada sebanyak 4. Pada susunan yang ketiga, belah ketupatnya ada 6. Pada susunan yang keempat, belah ketupatnya ada sebanyak 8. Nah, pertanyaannya, silahkan nanti kalian cari, ada berapa banyak belah ketupat pada susunan yang ke-100. Saya ulangi tadi, susunan yang pertama ada 2, susunan yang kedua belah ketupatnya ada 4, susunan yang ketiga ada 6, susunan yang keempat ada 8, dan yang diminta berapa banyaknya belah ketupat pada susunan ke-100. Silahkan kalian cari. Penyelesaian atau hasil pekerjaan kalian nanti bisa kalian kirim melalui WA maupun bisa di email ke alamat email seperti yang tercantum pada tayangan terakhir nanti, yakni di alamat ikasarifarida@gmail.com. Sifat-sifat persegi panjang antara lain, yang pertama mempunyai 4 sisi, yang setiap 2 pasangnya sama panjang dan sejajar. Yang kedua memiliki 4 sudut yang sama besar, yakni sudut siku-siku atau 90 derajat, memiliki 2 buah simetri lipat, memiliki 2 buah simetri putar, dan yang terakhir memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan berpotongan tepat di tengah. Kita bahas sifat persegi panjang yang pertama, yakni mempunyai 4 sisi yang setiap 2 pasangnya sama panjang dan sejajar. Kalian amati, sisi AB panjangnya sama dengan sisi DC, dan AB sejajar dengan DC. Selanjutnya, sisi AD panjangnya sama dengan sisi BC, dan AD sejajar dengan BC. Sifat yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar, yakni sudut siku-siku. Bisa kalian amati, sudut A besarnya sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, juga sama dengan sudut D, yakni besarnya 90 derajat. Sifat yang ketiga, yakni memiliki 2 buah simetri lipat. Berarti persegi panjang ini mari kita lipat. Yang pertama kita lipat arah mendatar. Yang kedua mari kita lipat arah vertikal atau tegak. Tepat persis hanya ada 2 buah simetri lipat. Sifat keempat memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan berpotongan tepat di tengah. Sifat yang kelima memiliki 2 buah simetri putar. Pertama saya buat dulu bingkai ABCD. Sengaja ukurannya di sini saya buat lebih besar biar nanti tampak. Pertama, mari kita putar persegi panjang ABCD dengan posisi D di kiri bawah. Ternyata ini tidak bisa menempati bingkai.
Selanjutnya, mari kita putar persegi panjang ABCD dengan posisi C di kiri bawah. Dan ternyata ini dapat menempati bingkai. Kita putar lagi persegi panjangnya dengan posisi B di kiri bawah. Ternyata tidak bisa menempati bingkai. Terakhir, mari kita putar persegi panjang ABCD dengan posisi A di kiri bawah. Dan ternyata ini dapat menempati bingkai. Sehingga ada sebanyak dua buah simetri putar. Tugas untuk kalian di materi persegi panjang ini, silakan di pause dulu, kalian salin dulu ini soalnya. Yang pertama, salah satu diagonal persegi panjang diketahui 30 cm, sedangkan panjang diagonal lainnya adalah 5B cm. Berapakah nilai B yang memenuhi? Untuk soal yang pertama ini perlu kalian ingat bahwa persegi panjang tadi mempunyai sifat panjang diagonal persegi panjang adalah sama. Sedangkan soal yang kedua, diketahui besarnya sudut suatu persegi panjang adalah 2C tambah 10 derajat. Tentukan nilai C yang memenuhi. Yang perlu diingat bahwa besarnya sudut pada persegi panjang adalah sama, yakni 90 derajat. Kalian kerjakan, dan nanti hasil pekerjaan silahkan bisa kalian kirim melalui WA atau bisa pula dikirim melalui alamat email. Materi selanjutnya yakni persegi. Kita mulai saja. Sifat-sifat persegi antara lain, yang pertama, mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan sejajar. 2. Memiliki 4 sudut yang sama besar, yakni sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 4 buah simetri lipat. Yang keempat, memiliki 4 buah simetri putar. Dan yang terakhir, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Dan otomatis ini berpotongan tepat di tengah. Kita bahas sifat yang pertama, mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan sejajar. Di sini ada sisi AB, BC, CD, dan DA. Masing-masing sisi tersebut panjangnya sama, dan AB sejajar dengan DC, AD sejajar dengan sisi BC. Sifat yang kedua, memiliki 4 buah sudut yang sama besar, yakni sudut siku-siku atau 90 derajat. Bisa diamati bahwa sudut A besarnya sama dengan sudut B, besarnya sama dengan sudut C, dan sudut D, yakni 90 derajat. Sifat yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Bisa kalian amati bahwa diagonal AC panjangnya sama dengan diagonal BD. Dan kedua diagonal itu berpotongan tepat di tengah. Sifat yang keempat, memiliki 4 buah simetri lipat. Untuk lipatan pertama, bisa kita ambil arah mendatar atau horizontal. Lipatan yang kedua, bisa kita ambil dari arah vertikal atau tegak. Untuk lipatan yang ketiga, bisa kita ambil dari arah diagonal BD, ini nanti bisa terlipat juga. Dan yang terakhir bisa kita lipat dari arah diagonal AC. Sifat persegi yang kelima, yakni memiliki 4 buah simetri putar. Sama seperti pada persegi panjang, di sini akan saya buat bingkai persegi dulu, bingkai ABCD dengan ukuran yang lebih besar, biar nanti ketika kita memutar persegi merah mudanya itu, biar tampak nanti. Pertama, kita putar persegi ABCD dengan posisi D di kiri bawah. Ternyata ini bisa menempati bingkai. Selanjutnya, kita putar persegi ABCD dengan posisi C di kiri bawah. Ternyata ini bisa menempati bingkai juga.
Yang ketiga, kita putar persegi ABCD dengan posisi B di kiri bawah. Ternyata bisa menempati bingkai. Dan yang terakhir, kita putar persegi ABCD dengan posisi A di kiri bawah. Dan ini bisa menempati bingkai. Jadi total keseluruhan ada 4 buah simetri putar. Tugas untuk kalian di materi persegi ini ada 2 nomor. Yang pertama seperti tampak pada tayangan, dan yang kedua saya ambil dari buku siswa pelajaran matematika kelas 7 kurikulum 2013 halaman 197. Silakan kalian pause dulu, kalian catat soalnya dan dikerjakan. Hasil penyelesaiannya nanti bisa kalian foto, kalian kirim lewat WA atau lewat email. Materi selanjutnya yakni belah ketupat. Kita bahas pertama kali sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Jadi yang berhadapan saja yang sama besar. Yang ketiga, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Sifat yang keempat, memiliki 2 buah simetri lipat. Sifat yang kelima, memiliki 2 buah simetri putar. Sifat yang keenam, memiliki 2 diagonal yang berpotongan tepat di tengah. Sifat yang pertama mempunyai 4 sisi yang sama panjang. 4 sisi tersebut adalah sisi AB panjangnya sama dengan sisi BC, sama dengan juga dengan sisi CD, dan sama juga dengan sisi AD, panjangnya sama. Sifat belah ketupat yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Bisa kalian amati sudut A itu berhadapan dengan sudut C. Maka sudut A nanti besarnya sama dengan sudut C. Kalau misal sudut A-nya diketahui 100 derajat, maka sudut C-nya juga 100 derajat. Kalau sudut A-nya misal diketahui 110 derajat, maka sudut C-nya juga besarnya 110 derajat. Selanjutnya, sudut B berhadapan dengan sudut D. Maka sudut B besarnya harus sama dengan sudut D. Kalau sudut B-nya diketahui 50 derajat, maka sudut D-nya juga 50 derajat. Kalau sudut B-nya diketahui 60 derajat, maka sudut D-nya pastilah juga 60 derajat. Sifat yang ketiga, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Saya ambil contoh di sini. Sudut A itu berdekatan dengan sudut B. Kalau misal sudut A-nya tadi diketahui 100 derajat, maka sudut B-nya harus sebesar 80 derajat, karena jumlahnya harus 180. Contoh lagi, kalau misal sudut A-nya diketahui 100 derajat, A ini juga berdekatan dengan sudut D. Kalau A-nya 100 derajat, maka D-nya pastilah 80 derajat, karena jumlah dua sudutnya, sudut yang berdekatan, kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Sifat yang keempat, memiliki 2 diagonal yang berpotongan tepat di tengah. 2 diagonal tersebut adalah diagonal AC dan diagonal BD. Panjangnya tidak sama, tapi kedua diagonal itu berpotongan persis di tengah. Dan sekaligus sifat yang kelima, memiliki 2 buah simetri lipat. 2 buah simetri lipat tersebut bisa kita ambil dari lipatan AC dan yang kedua dari lipatan BD. Sifat belah ketupat yang keenam yakni memiliki 2 buah simetri putar. Pertama kali saya sediakan dulu bingkai belah ketupat ABCD. Ukuran sengaja saya perbesar biar nanti ketika kita memutar akan tampak. Pertama, mari kita putar belah ketupat ABCD dengan posisi A di bawah. Ternyata untuk ini, posisi ini tidak menempati bingkai.
Yang kedua, mari kita putar belah ketupat ABCD dengan posisi D di bawah. Ternyata untuk posisi ini, belah ketupat menempati bingkai. Ketiga, mari kita putar belah ketupat ABCD dengan posisi C di bawah. Ternyata tidak menempati bingkai. Yang terakhir atau keempat, kita putar belah ketupat ABCD dengan posisi B di bawah. Ternyata ini menempati bingkai. Jadi total keseluruhan ada 2 buah simetri putar. Tugas yang ketiga untuk materi belah ketupat. Ada 2 soal, bisa di pause dulu, silahkan kalian catat, dan nanti hasil pekerjaan kalian bisa di WA atau di email. Untuk yang nomor 2, saya ambil soal ini dari buku Siswa Matematika kelas 7, halaman 204 nomor 4. Silahkan kalian kerjakan. Materi yang keempat yakni layang-layang dengan sifat layang-layang seperti yang tampak di tayangan. Yang pertama, mempunyai 4 sisi yang setiap pasangnya sama panjang. Sisi AB di sini, AB panjangnya sama dengan BC, dan sisi AD panjangnya sama dengan DC. Yang kedua, memiliki 4 sudut di mana ada 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut A besarnya sama dengan sudut C. Sifat yang ketiga, memiliki 1 buah simetri lipat. Simetri lipatnya di sini yaitu hanya bisa layang-layang hanya bisa dilipat di BD. Yang keempat, memiliki 1 buah simetri putar, yakni layang-layang ABCD seperti yang tampak di tayangan hanya bisa diputar ketika posisi B-nya di bawah. Selain itu, layang-layang tidak menempati posisinya. Sifat yang kelima, memiliki 2 diagonal yang panjangnya tidak sama. Di sini ada 2 diagonal AC dan BD, di mana AC dan BD panjangnya tidak sama. Tugas untuk materi layang-layang hanya ada 1 di sini. Saya ambil dari buku Siswa Matematika kelas 7 kurikulum 2013 halaman 205. Silakan kalian kerjakan. Ini soalnya hanya 1 tapi pertanyaannya ada A, B, C, D, E, F, G, ada 7. Silakan kalian kerjakan. Materi yang kelima yakni jajar ginjal dengan sifat antara lain. Yang pertama, mempunyai 4 sisi yang mana setiap sepasangnya sama panjang dan sejajar. Bisa kalian amati. Sisi AB panjangnya sama dengan sisi DC. AB sejajar dengan DC. Selanjutnya sisi AD. Sisi AD panjangnya sama dengan sisi BC. AD sejajar dengan BC. Selanjutnya sifat yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Di sini ada sudut A berhadapan dengan sudut C, maka sudut A besarnya sama dengan sudut C. Kalau sudut A-nya diketahui 70 derajat, maka sudut C-nya juga harus 70 derajat. Dan sudut B ini berhadapan dengan sudut D. Kalau sudut B-nya diketahui 110 misalnya, maka sudut D-nya juga harus 110 karena dia berhadapan, besarnya sama. Sifat yang ketiga yakni jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Bisa kalian amati berdekatan di sini sudut A berdekatan dengan sudut B, atau sudut A berdekatan dengan sudut D. Sudut A kalau ditambahkan dengan sudut B jumlahnya harus 180 derajat. Kalau sudut A-nya tadi diketahui 70 derajat, maka sudut B-nya pastilah 110 derajat. Begitu juga kalau sudut A-nya diketahui 70 derajat, sudut D, karena sudut A dengan sudut D ini berdekatan, maka kalau A-nya 70, maka D-nya pasti 110 derajat.
Selanjutnya, kedua diagonal berpotongan tepat di tengah. Panjang diagonalnya tidak sama. Di sini ada diagonal AC dan diagonal BD. Panjangnya AC tidak sama dengan BD, tapi kedua diagonal itu sama-sama berpotongan di tengah. Sifat yang kelima tidak mempunyai simetri lipat, dan sifat yang keenam memiliki satu buah simetri putar. Tugas untuk materi jajar Genjang ini saya ambil dari buku Siswa Matematika kelas 7 kurikulum 2013 halaman 199. Silahkan kalian pause dulu, kalian catat soalnya, selanjutnya dikerjakan. Seperti biasa, hasil pekerjaan nanti dikirim lewat WA atau lewat email. Materi ke-6 untuk pembahasan bangun datar yang berbentuk segi 4, trapesium. Sifat-sifat trapesium adalah yang pertama mempunyai dua sisi yang sejajar, hanya dua sisi yang sejajar. Sifat yang kedua, jumlah dua sudut di antara garis sejajar adalah 180 derajat. Ini sudut yang terletak di antara garis sejajarnya ya, jumlahnya harus 180 derajat. Sifat yang ketiga memiliki satu buah simetri putar. Sifat yang keempat, ada nanti bentuk trapesium yang memiliki satu simetri lipat, dan yang lain nanti ada yang tidak mempunyai simetri lipat. Amati beberapa trapesium yang diberikan. Ada trapesium berwarna merah, KLMN, ada trapesium berwarna ungu, OPGR, dan ada trapesium yang berwarna kuning, STUV. Satu persatu untuk trapesium yang berwarna merah, dua sisi sejajarnya yaitu KL dan MN. Ini sudah ada tanda panah yang sama untuk di KL dan NM. Tanda tersebut menunjukkan dua garisnya saling sejajar. Untuk trapesium yang berwarna ungu, dua sisi sejajarnya adalah OP dan RQ. Sedangkan untuk trapesium yang berwarna kuning, dua sisi sejajarnya yaitu ST dan UV. Selanjutnya kita bahas untuk sifat yang kedua. Jumlah dua sudut di antara garis sejajar adalah 180 derajat. Untuk sifat yang kedua ini kita perhatikan untuk trapesium pertama, yaitu trapesium yang berwarna merah. Sudut K dan sudut N kalau dijumlahkan ini harus 180 derajat. Untuk yang ini jelaslah karena sudut K dan sudut N-nya siku-siku. Perlu kalian ketahui bahwa trapesium yang berwarna merah ini namanya trapesium siku-siku. Ada sudut di sana K dan N 90 derajat. Sedangkan untuk sudut L dan M sama, sudut L dan sudut M kalau ditambahkan atau dijumlahkan juga harus ketemu 180 derajat. Jadi jumlah sudut di antara garis sejajarnya di sini sudah berbunyi 180 derajat. Sedangkan untuk trapesium yang berwarna ungu, maka dua sudutnya yaitu sudut O kalau ditambahkan dengan sudut R, jumlahnya harus 180 derajat. Begitu juga sudut P kalau ditambahkan dengan sudut Q, jumlahnya juga harus 180 derajat. Contoh misal untuk trapesium yang ungu, kalau sudut O-nya sudut O 80 derajat, maka sudut R-nya harus 100 derajat. Kenapa? Karena jumlahnya harus 180. Kalau O-nya sudah 80, berarti R-nya harus 100 derajat. Selanjutnya untuk trapesium yang berwarna kuning, dua sudut di antara garis sejajarnya yakni sudut S kalau ditambahkan dengan sudut V harus sama dengan 180 derajat. Contoh misal, kalau sudut S-nya diketahui 70 derajat, maka sudut V-nya harus 110 derajat. Sementara kalau sudut T-nya sudut T di sini 60 derajat, maka sudut U-nya harus 120. Kenapa 120? Karena T kalau ditambahkan U harus 180 derajat.
Selanjutnya kalian amati trapesium yang kedua, yakni trapesium yang berwarna ungu. Panjangnya OR sama dengan panjangnya PQ. Trapesium yang seperti ini namanya trapesium sama kaki. Karena trapesium ungu dinamakan trapesium sama kaki, maka besarnya sudut O pastilah sama dengan sudut P. Begitu juga besarnya sudut R pasti sama dengan sudut Q. Dan bentuk trapesium sama kaki inilah adalah salah satu trapesium yang memiliki satu simetri lipat. Jadi hanya yang memiliki simetri lipat dari bentuk trapesium hanya bentuk yang ini, yakni trapesium sama kaki. Tugas untuk materi trapesium bisa kalian pause dulu, kalian catat. Saya ambil dari buku siswa matematika kelas 7 kurikulum 2013 halaman 204 nomor 3. Hasil pekerjaan seperti biasa nanti dikirim lewat WA atau lewat email. Materi yang ketiga, yakni keliling dan luas segi 4. Untuk bangun pertama yang akan kita bahas yakni persegi. Untuk persegi, rumus kelilingnya 4 kali sisi. Kenapa 4 kali? Karena persegi mempunyai 4 sisi yang panjangnya sama semuanya. Jadi keliling sama dengan 4 kali sisi. Dan untuk rumus luasnya yakni sisi kali sisi. Sedangkan untuk persegi panjang, pada gambar di sana ada ukuran panjang dan lebar. Kelilingnya sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kenapa 2 kali? Karena panjangnya ada 2, yakni ini yang bagian bawah ini seukuran panjang, yang bagian atas juga seukuran panjang. Begitu juga lebarnya ada 2, sebelah kiri disebut lebar juga, sebelah kanan juga disebut lebar. Sedangkan untuk luasnya panjang kali lebar, mudah sekali. Baik, masih semangat, masih harus konsentrasi. Tugas untuk materi keliling dan luas persegi dan persegi panjang saya ambil dari buku siswa matematika kelas 7 2013 halaman 217 nomor 1 sampai nomor 4. Bisa kalian kerjakan untuk latihan soal. Hasil pekerjaan dikirim ke saya. Selanjutnya untuk bangun jajar ginjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang memiliki rumus keliling dan luas seperti tampak pada layar. Bisa kalian pause kalau misal mau dicatat. Beberapa soal yang harus kalian kerjakan untuk tugas materi keliling dan luas bagian yang kedua. Yang pertama ini saya ambil dari buku siswa matematika kelas 7 kurikulum 2013 halaman 243 nomor 6. Untuk soal yang nomor 2 ini saya ambil dari halaman 244 nomor 13. Yang ketiga, ada 2 nomor di sini, yakni saya ambil dari nomor 12 dan nomor 13 soal halaman 292. Kalian catat, kalian pause dulu, kalian catat, dan kalian kerjakan. Tetap harus semangat, konsentrasi. Baik anak-anak, setiap tugas yang kalian kerjakan nanti kalian foto, kalian kirim ke WA saya, ke nomor saya, atau ke alamat email ikasarifarida@gmail.com. Selamat belajar, semoga selalu sehat, semoga sukses, teruslah berusaha dan berdoa. Salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.